Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardianti Hakarim dengan NIM 2362500082, kelas Informatika 3. Oke, pada video kali ini saya akan mengerjakan ujian tengah semester dari mata kuliah API Programming. Nah, di sini saya mau perlihatkan dulu tempat penyimpanan codingan PHP saya. Di sini di new di folder D, kita di exam, kemudian masuk di htdocs. Nah, di htdocs ini nama folder saya pakai nama folder yang sama, yaitu API. Nah, ini ada 3 codingan, yaitu DB, user, dan users. Oke, kalau kita buka, sabar ya, saya perlihatkan dulu. Kita buka VS Code. Mana VS Code ini? VS Code. Oke. Kemudian, ini dia. Ini codingan untuk db.php. Ini codingan usersnya, dan ini codingan user.php-nya. Oke, baik. Jadi selanjutnya kita akan ke exam sini untuk kita mau lihat database-nya. Jadi kita start dulu Apache dengan MySQL. Kita start. Nah, kalau udah di start, kita pilih admin. Nah, di sini ini untuk PHP My Admin-nya sudah terbuka. Nah, di sini untuk database yang saya gunakan, yaitu nama database-nya adalah Anti Mahasiswa. Nah, di Anti Mahasiswa ini saya punya satu tabel namanya tabel users. Nah, di tabel users ini saya punya 1, 2, 3, 4, 5 kolom. Ada kolom ID, nama, NIM, jurusan, dan juga waktu. Nah, di sini saya punya 3 data, yaitu ada Mardianti yang mempunyai NIM ini dan jurusan ini. Kemudian ada ID-nya 1, terus ada juga Ermansyah dan Apriansyah. Nah, di sini yang akan saya praktekkan itu di Postman-nya. Oke, kita buka Postman. Kita cari di sini Postman. Oke, ini dia Postman-nya. Nah, untuk Postman sendiri itu kita akan praktekkan, itu ada get untuk semua data atau all users, kemudian untuk satu data, kemudian kita akan post ini untuk menambahkan data yang belum ada di database. Kemudian ada update itu kayak kita untuk mengubah, misalnya kita mau ubah nama, ada NIM sama jurusan kita mau ubah. Dan delete itu kita akan menghapus salah satu data yang ada di database. Oke, yang pertama kita di sini saya sudah coba. Nah, di sini kita akan tampilkan dulu untuk yang semua data. Nah, di sini kita pilih get. Nah, di sini get kita pilih karena kita ingin menampilkan semua data. Kita pilih get. Nah, kita enter URL yang kita gunakan di sini. Nah, di sini kita pakai nama codingan PHP-nya. Kemudian ini tuh folder tempat codingan PHP ini ditaruh atau disimpan. Nah, setelah itu kita send. Sebentar, kita ganti ini get. Oke. Setelah itu kita send. Nah, ini dia menampilkan semua data yang ada di database. Itu ada ID 1 Mardianti, ID 2 Ermansyah, dan ID 3 Apriansyah. Kita lihat di database-nya itu ada Mardianti, Ermansyah, dan Apriansyah. Oke, untuk menampilkan semua data berhasil, selanjutnya kita akan coba menampilkan hanya satu data. Oke, jadi kita pindah ke data user sini. Di sini hapus dulu di sini.
Untuk di sini kita pilih tetap masih get. Oke, di sini kita enternya. Nah, kalau bedanya tadi ini, kalau yang tadi kan kita pakai users untuk menampilkan semua data. Nah, di sini kita cuma pakai user. Oke. Terus kini kita taruh tanda tanya, terus kita mau menampilkan ID keberapa. Misalnya sini ID pertama, ID 1. Nah, sini jangan lupa ubah menjadi get, dan kita ini hapus dulu. Apa ini ya? Ini data user. Oke. Sekarang kita pilih send. Nah, ini dia hanya menampilkan satu data, yaitu Mardianti, yaitu ID-nya 1, namanya Mardianti, NIM-nya 2362500082, jurusan Teknik Fisika, dan create add ini tuh saat terbuat atau saat data tersebut ditambahkan, ini di jam 4 kemudian lewat 4 menit 4 detik. Oke. Sekarang untuk jet itu sudah berhasil. Selanjutnya kita lanjut di bagian post. Nah, post sendiri ini dia itu adalah untuk menambahkan. Jadi kita mau menambahkan data. Nah, maka kita harus pergi ke body. Nah, di body ini kita mau menambahkan nama, NIM, jurusan. Nah, di sini untuk namanya saya ubah. Di sini misalnya saya mau menambahkan namanya Sheila Anastasia. Untuk NIM-nya di sini misalnya saya tambahkan menjadi 25678990. Oke. Kemudian untuk jurusannya misalnya saya menambahkan dia jurusan matematika. Oke, sebelumnya saya mau perlihatkan dulu yang database-nya. Oke, di sini masih ada 3 data. Oke, 3 data. Ini kita mau menambahkan data ya kan. Jadi kita kembali ke Postman. Terus kita di sini post ya. Kita pilih post. Oke, post. Kemudian kita enter URL yang tadi. Oke, ini post. Kemudian kita send. Seharusnya ini bisa bertambah. Nah, ini user berhasil ditambahkan. Jadi kalau di sini 200 berarti itu data tersebut sudah berhasil ditambahkan di database-nya. Kita cek di database anti mahasiswa. Kita refresh. Nah, di sini Sheila Anastasia itu sudah tertambahkan. Ya, di mana Sheila Anastasia ini dia jurusan matematika. Di sini dia ID ke 5. Oke. Kita kembali ke Postman. Oke, sekarang untuk post sudah berhasil, kita lanjut ke update data user. Oke, jadi untuk update juga sama. Maksudnya kita ke body. Nah, ke body ini kita sebentar dihapus dulu ini. Kita pilih dulu di sini yaitu kita upload untuk update. Kemudian kita klik linknya tetap sama ya. Nah, untuk ID misalnya saya mau ubah contohnya saya mau ubah Mardianti. Nah, Mardianti ini kan awal namanya kan cuma Mardianti di sini. Nah, jurusan fisika. Nah, saya mau ubah nama Mardianti sama jurusannya. Oke, Postman kita ubah misalnya di sini Mardianti, saya mau ubah atau saya tambahkan menjadi Mardianti Hakarim. Nah, kemudian untuk jurusannya di sini saya ganti jadi Teknik Informatika. Setelah itu send. Nah, ini pesannya adalah user berhasil diupdate. Berarti data yang tadi sudah diubah. Oke, kita lihat apakah itu terubah. Kita refresh. Ingat ini Mardianti sama Teknik Fisika, apakah dia akan berubah? Nah, di sini berubah menjadi Mardianti Hakarim, jurusan Teknik Informatika. Oke, berhasil untuk update user.
yang terakhir ada delete user. Nah, delete user ini kita itu hanya perlu menuliskan ID keberapa yang ingin kita hapus. Oke, di sini kita hapus dulu ini. Nah, kita pilih untuk di sininya tuh delete. Nah, delete ini, terus untuk linknya masih sama, ini kita delete. Oke, untuk ID. Nah, ini pilih body ya, bagian body, kemudian di sini ID. ID-nya itu misalnya saya mau hapus ID kelima. Nah, misalnya ID bukan kelima, ID ke-1 yang saya mau hapus. Nah, ini. Setelah itu kita send. Nah, ini user berhasil dihapus. Ntar kita kembali. Nah, di sini kan masih ada Mardianti Hakarim. Nah, kan karena yang saya mau delete itu ID 1, ya seharusnya Mardianti Hakarim ini akan hilang. Kita refresh. Nah, itu Mardianti Hakarim hilang. Oke, berarti semuanya berhasil. Oke, baik, itu saja yang bisa saya jelaskan dalam ujian tengah semester ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.